Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kanal YouTube Pak Handoko. Di dalam video ini, saya akan membahas latihan soal P3K Arsiparis Ahli Pertama tahun 2023. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman, khususnya yang sedang mengikuti tes P3K untuk jabatan Arsiparis Ahli Pertama. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju soal yang pertama. Oke, waktu menjawab pertanyaan pertama sudah habis. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan yang pertama ini adalah opsi yang A, yakni sistem informasi gitu ya. Jadi sistem informasi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan menghasilkan informasi dari data yang telah diinput. Sistem informasi dapat mencakup berbagai teknologi termasuk aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan untuk memproses data dan menghasilkan laporan atau informasi yang berguna. Opsi B, C, dan D tidak mencerminkan konsep sistem yang digunakan untuk menyimpan dan menganalisis data serta menghasilkan laporan. Opsi E, yakni sistem kearsipan nasional, itu lebih berkaitan dengan pengarsipan dokumen daripada sistem informasi yang digunakan untuk menganalisis data. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang D, itu ya. Oke, itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan pertama. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, waktu menjawab pertanyaan kedua ini sudah habis. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan kedua ini adalah opsi yang C, yakni pengolahan arsip statis gitu ya. Jadi pengelolaan arsip statis mencakup berbagai aspek dalam siklus hidup arsip. Tetapi pengolahan arsip statis merupakan salah satu tahap penting dalam pengelolaan arsip. Nah, jadi ini ya penjelasannya. Yang pertama adalah A, yaitu akuisisi arsip statis. Ini mencakup pengumpulan atau penerimaan arsip statis ke dalam sistem pengelolaan arsip. Untuk opsi B, yakni penyimpanan arsip statis, ini mencakup tempat penyimpanan yang aman dan terorganisir untuk arsip statis setelah akuisisi. Kemudian yang opsi C, yakni pengelolaan arsip statis, itu melibatkan kegiatan seperti pengindekan, katalogisasi, pengklasifikasian, penjilitan, atau penjagaan agar arsip tetap teratur, mudah diakses, dan terpelihara dengan baik. Kemudian yang D, preservasi arsip statis. Ini adalah langkah-langkah untuk menjaga dan melindungi arsip statis dari kerusakan atau kepunahan seiring berjalannya waktu. Terakhir yakni opsi yang E gitu ya, akses arsip statis. Ini mencakup memberikan akses kepada pengguna yang berhak untuk mengakses dan menggunakan arsip statis. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C ya teman-teman. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan kedua. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Oke teman-teman, waktu menjawab pertanyaan ketiga sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ketiga ini adalah opsi yang C, yakni BUMN. Nah, unit kearsipan biasanya berkaitan dengan entitas atau lembaga yang memiliki kegiatan pengarsipan dan pengelolaan dokumen arsip. Jadi,
Untuk penjelasan setiap opsinya ya, kita mulai dari yang A terlebih dahulu. Lembaga negara itu adalah lembaga pemerintah pusat dan instansi di tingkat nasional sering memiliki unit kearsipan untuk mengelola dokumen dan arsip mereka. Kemudian untuk opsi yang D, yakni pemerintah daerah itu juga memiliki unit kearsipan untuk mengelola dokumen gitu ya, dan arsip pemerintah daerah. Kemudian yang C itu adalah BUMN yang kepanjangannya adalah Badan Usaha Milik Negara. Jadi BUMN itu adalah entitas bisnis yang dimiliki oleh pemerintah dan mereka mungkin tidak memiliki unit kearsipan yang sama dengan pemerintah atau lembaga pemerintahan. Kemudian yang D yaitu perguruan tinggi itu sering memiliki ya unit kearsipan untuk mengelola dokumen dan arsip akademik mereka. Kemudian ada ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Itu adalah lembaga yang khusus bertanggung jawab atas pengarsipan dan pelestarian arsip nasional di Indonesia. Oleh karena itu, ANRI adalah salah satu unit kearsipan gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat nih teman-teman. Oke, waktu menjawab pertanyaan keempat sudah habis. Jadi, jawaban yang tepat untuk pertanyaan keempat ini adalah opsi yang E, yakni untuk pengawasan arsip. Jadi, fungsi arsip statis yang dikelola oleh lembaga kearsipan meliputi berbagai aspek, dan jawaban yang benar adalah salah satu fungsi utama dalam pengelolaan arsip statis. Untuk opsi yang A, yakni menyimpan dokumen arsip, ini adalah fungsi dasar dari arsip statis, yaitu menyimpan dokumen arsip agar dapat diakses dan dikelola dengan baik. Kemudian untuk opsi yang B, yakni bahan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, arsip statis sering digunakan sebagai sumber informasi untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan karena mereka berisi catatan dan data historis yang berharga. Kemudian yang C, sumber informasi rahasia. Arsip statis mungkin berisi informasi yang bersifat rahasia, tetapi ini bukan fungsi utama dari arsip statis. Informasi rahasia seringkali lebih dikelola secara berbeda gitu ya. Kemudian yang D, untuk menjamin keselamatan dan keamanan arsip. Ini adalah aspek penting dalam pengelolaan arsip statis, tetapi bukan fungsi utama. Keselamatan dan keamanan arsip adalah upaya untuk melindungi arsip dari kerusakan dan akses yang tidak sah. Kemudian yang E, untuk pengawasan arsip. Adalah salah satu fungsi dari arsip statis ya, adalah pengawasan dan pengelolaan arsip agar tetap teratur, dapat diakses dan mematuhi kebijakan dan regulasi yang berlaku. Itu tadi adalah pembahasan yang keempat. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Oke, waktu menjawab pertanyaan kelima sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan kelima ini adalah opsi yang E, yakni pengawasan Komisi Pemilihan Umum gitu ya. Jadi, pengawasan kearsipan adalah praktik untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur kearsipan diterapkan dan dijalankan dengan baik. Jadi, untuk penjelasan beberapa opsi ya. Yang pertama adalah yang A, yakni pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan. Ini adalah bagian penting dari pengawasan kearsipan, yaitu memantau dan memastikan bahwa sistem kearsipan diterapkan dengan benar. Kemudian yang B, pengawasan atas penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan. Ini juga merupakan bagian dari pengawasan kearsipan yang berfokus pada memastikan bahwa semua aturan dan peraturan yang berkaitan dengan kearsipan itu terpatuhi. Kemudian yang C, pembentukan tim pengawas kearsipan. Ini adalah langkah untuk melibatkan tim atau personel yang akan melakukan pengawasan kearsipan. Kemudian yang D, prosedur pengawasan kearsipan. Ini mencakup panduan dan metode yang digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap kearsipan. Sedangkan yang E, pengawasan Komisi Pemilihan Umum.
Pengawasan dalam konteks lembaga atau entitas tertentu seperti Komisi Pemilihan Umum adalah tanggung jawab internal lembaga tersebut dan bukan bagian dari ruang lingkup pengawasan kearsipan secara umum. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan yang kelima ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang keenam. Oke, waktu menjawab pertanyaan ke-6 sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ke-6 ini adalah opsi yang B, yakni kopi autentik gitu ya. Jadi dalam konteks reproduksi dokumen atau karya, kopi autentik mengacu pada salinan atau reproduksi yang dibuat dengan setia terhadap konten dan format aslinya, sehingga sulit untuk membedakan antara kopi tersebut dengan aslinya. Ini adalah salinan yang sah dan mendekati asli dengan akurasi tinggi. Opsi A, D, dan E, kopi palsu, kopi imitasi, dan kopi modern, mencerminkan ide-ide yang berlawanan dengan reproduksi yang autentik. Mereka mengacu pada salinan atau reproduksi yang mungkin memiliki perbedaan signifikan dengan aslinya atau bahkan mengecoh orang untuk mengira bahwa itu adalah asli, tetapi bukan bentuk reproduksi yang benar dan dapat diandalkan gitu ya. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan ke-6. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ke-7. Oke, waktu menjawab pertanyaan ke-7 sudah selesai. Jadi jawaban yang tepat untuk opsi ke-7 ini untuk pertanyaan ke-7 ini adalah opsi yang D, yakni kegiatan penataan arsip gitu ya. Jadi, kegiatan penataan arsip itu melibatkan penempatan naskah atau dokumen ke dalam himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan konteks kegiatannya. Ini bertujuan untuk mengorganisasi dokumen menjadi satu berkas karena memiliki hubungan informasi, kesamaan jenis, atau kesamaan masalah dari suatu unit kerja. Dengan melakukan kegiatan penataan arsip, dokumen-dokumen tersebut menjadi lebih mudah ditemukan, diakses, dan dikelola. Nah, untuk opsi A, kegiatan autentifikasi arsip tidak berkaitan dengan proses penataan dokumen, tetapi lebih kepada proses memastikan keaslian arsip. Kemudian opsi yang C, kegiatan ahli media arsip, itu mengacu pada pemindahan arsip dari satu media, misalnya kertas ke media lainnya, misalkan seperti digital, dan bukan kepada pengorganisasian dokumen. Kemudian opsi yang E, kegiatan penyusutan arsip, itu mengacu pada proses menghapus atau menghancurkan dokumen yang telah melewati masa retensi mereka. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan ke-7. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan ke-8. Oke, waktu menjawab pertanyaan ke-8 sudah selesai. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ke-8 ini adalah opsi yang B, yakni lembaga kearsipan gitu ya. Jadi penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip, entitas atau individu yang menciptakan arsip, biasanya dilakukan kepada lembaga kearsipan. Lembaga kearsipan itu bertanggung jawab untuk menerima, mengelola, dan menjaga arsip statis sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku. Opsi A, arsiparis, itu mengacu pada individu yang bekerja di bidang pengarsipan. Kemudian opsi C, unit pengolah arsip, mungkin merujuk pada unit dalam suatu organisasi yang bertanggung jawab untuk pengolahan awal arsip, tetapi bukan penerima utama ke arsip yang permanen.
Kemudian opsi D, pembina arsiparis, mungkin merujuk kepada individu yang memimpin atau mengawasi aktivitas pengarsipan, tetapi bukan penerima utama arsip permanen. Sedangkan yang opsi E, yakni pimpinan pencipta arsip, itu merujuk kepada pemimpin entitas atau organisasi yang menciptakan arsip, tetapi biasanya penyerahan arsip permanen tidak langsung dilakukan kepada mereka, gitu ya. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan ke-8. Nah, kita sudah berada pada ujung atau akhir daripada video ini, teman-teman. Seperti biasanya, di akhir video akan saya berikan satu pertanyaan tambahan gitu ya, yang akan menjadi kuis hari ini. Tetapi saya berharap teman-teman sendiri yang mencoba untuk menjawab pertanyaan ini secara mandiri di kolom komentar, sehingga nanti bisa dijadikan bahan untuk diskusi dan juga untuk belajar bersama gitu ya dengan teman-teman yang lainnya. Oke teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir, dan semoga kalian semuanya mendapatkan manfaat dari video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.